Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Petrus rupanya membela diri, tetapi sekarang dia beralih dari membela diri dan mulai memberitakan Injil. Dia mengutip dari Mazmur 118 ayat 22 dengan menegaskan bahwa Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan bangsa Yahudi, tetapi yang oleh Allah dijadikan batu paling penting di dalam bangunan tersebut. Selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, dan bahwa jika orang-orang Yahudi menolak kuasa namanya yang menyelamatkan, maka bagi mereka tidak tersedia lagi jalan keselamatan yang lain. Kehancuran pasti akan menimpa mereka dan bangsa itu. Batu penjuru mungkin menunjuk kepada batu dasar pada fondasi atau sudut puncak pada pertemuan dua buah tembok. Keselamatan yang dimaksudkan di sini mungkin adalah hidup sesudah kematian. Di kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak ingin masuk surga. Keselamatan diinginkan semua orang. Ada banyak cara yang orang coba tempuh dengan harapan bisa membuat mereka masuk surga. Menuju surga itu mirip dengan bepergian. Jika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita memerlukan peta. Tidak mungkin peta dibuat oleh orang yang tidak tahu apapun tentang tempat itu. Perlu orang yang tahu jelas seluk-beluk suatu tempat untuk dapat membuat peta tempat itu. Lebih penting dari ini, isu masuk surga bukan sekedar bagaimana tahu jalan ke surga. Masuk ke surga intinya adalah beroleh sambutan dan izin Allah untuk kita hidup bersama Dia yang mulia itu. Berarti perlu ada relasi yang intim dengan Allah. Relasi itu sudah harus ada secara real ketika kita masih hidup di dunia ini, bukan tunggu nanti. Nah, masuk surga atau beroleh keselamatan itu tidak boleh tebak-tebakan atau moga-moga. Harus pasti. Ini menyangkut nasib kekal kita. Kita harus yakin benar bahwa
peta yang kita terima sebagai petunjuk jalan ke surga. Itu datang dari sumber yang terpercaya, dari pihak yang benar-benar tahu tuh surga. Peta dari siapa yang selama ini Anda pegang dan ikuti. Lebih jauh, bila Anda sudah merasa aman dan terjamin, jujurlah, apakah Anda sungguh memiliki hubungan yang real dengan Allah? Apakah Allah hadir nyata dalam keseharian Anda? Apakah Anda juga memiliki hati yang dekat dengannya dan mengasihi Dia? Tahukah Anda bahwa orang yang tahu surga adalah yang datang dari surga? Tahukah juga bahwa yang menentukan surga terbuka atau tidak bagi Anda bukan hasrat atau usaha Anda, tetapi keputusan anugerah Allah sendiri. Di kolong langit ini hanya satu pengenap rencana keselamatan, yaitu Putra Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Ia tidak saja memberikan peta ke surga, tetapi ia menuntun kita ke surga. Ia adalah pemberian Allah bagi manusia, agar di dalam Dia kita beroleh hubungan real, lagi akrab dengan Allah. Ia sudah datang ke bumi ini dan membuat kesempatan ke surga kelak bukan lagi mustahil. Tetapi kita harus sedia dipandu olehnya, sudah menyambut uluran tangannya. Para murid yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Dan mereka berkhotbah bahwa kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh seorang lain pun kecuali Kristus. Hal ini mengungkapkan sifat eksklusif dari Injil secara tanggung jawab gereja yang berat untuk menyampaikannya kepada semua orang. Apabila ada jalan keselamatan yang lain, gereja bisa bersantai. Akan tetapi, menurut Kristus sendiri, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada pengharapan untuk keselamatan selain hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya hidup kami sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami, urapilah kami, terlebih lagi buka hati dan pikiran kami, supaya hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Dan kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, sertai kami, dan urapilah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.